with me yang sama aku Geksan di season 2 di episode pertama. Nah, jadi hari ini kita punya satu guest yang sangat menarik ya, dari mahasiswa Undiknas juga, dan dia berprestasi ya tentunya. Yang pokoknya yang masuk guest ini tuh adalah mahasiswa terpilih gitu. Jadi guest star kita hari ini adalah Kak Sugiantari. Hai Geksan, hai teman-teman semua. Jadi Kak Sugiantari ya, perkenalkan diri dulu dong. Oke, teman-teman, seperti yang dibilang tadi, nama aku adalah Sugiantari, lengkapnya adalah Nilo Putu Sugiantari. Aku salah satu mahasiswa Undiknas dan juga salah satu anggota dari Hima Prodi Ilmu Komunikasi. Aku dari divisi minat bakat. Nah, kebetulan kali ini aku diundang sebagai guest star yang akan berbagi informasi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat juga buat kamu semua yang nonton di program CTWM ini. Gitu. Ada lagi nggak, Gek, mau ditanyain? Kalau pertanyaan sih banyak ya, bentar ya. Cuman yang aku dengar nih, Kak Sugi tuh terakhir aku lihat di Instagram tuh kayak jadi announcer. Ya, terus jadi juara satu juga, apa itu yang video-video yang Budinata Undiknas gitu. Itu yang kemarin sih kan, Budinata Undiknas ini bakalan yang ke-54 kalau nggak salah. Nah, kan kebetulan ada lombanya nih, ada lomba konten kreator gitu. Kebetulan aku juga suka buat video-video gitu kan. Nah, aku ikutan dan syukurnya dapat juara 1 di kategori Instagram. Terima kasih. Buat yang kepo sama videonya bisa ditonton ya di Instagram aku. Promosi dong. Instagramnya namanya apa? @dia_sugiantari. Oke. Sekalian Instagramku juga. Nggak usah dah, aku ntar banyak follow. Oke. Gimana nih karir di luar kampusnya Kak Sugi? Kalau di luar kampus itu kan kayak tadi aku ikut salah satu komunitas yang pendidikan non formal sih jadinya itu ya. Nah, itu kan ada namanya Public Speaking Bali gitu ya. Boleh kan nyebut merek di sini? Boleh ya. Nah, di situ kan ada beberapa kelas nih. Salah satunya itu aku ikut yang announcer yang kayak bilang tadi kan. Nah, aku ikutan itu tuh biar menggali potensi aja, kan suka ngomong nih juga nih. Makanya aku pengen ikutan. Kebetulan sekarang masih ikut kelasnya di program radio announcer gitu. Jadinya mungkin yang kamu lihat itu adalah waktu aku lagi kelas mungkin. Ya, cuma kan emang dipublish gitu. Iya, itu aku sering liatnya soalnya Kak Sugi kayak lagi siaran gitu. Kepo itu gimana? Pernah denger nggak? Enggak. Jangan-jangan nggak denger kan? Cuma lihat aja. Kapan-kapan denger nih. Yes. Cuman sukses selalu nih buat karirnya Kak Sugi. Dan kalau dipikir-pikir kan ya, itu kan dari content creator, terus juga announcer, itu kan deket banget sama komunikasi ya. Iya. Terus menurutnya Kak Sugi nih, seberapa penting sih komunikasi itu buat kita semua gitu? Sebenarnya kan udah ke-spill sama Geksan tadi nih ya. Aku kan suka buat konten, jadinya jadi content creator. Terus habis itu suka juga ngomong yang lain, misalnya kayak buat misalnya ngomong sendiri gitu kan. Radio itu kan soalnya ngomongnya sendiri, nggak ada ngeliat siapa-siapa gitu kan. Nah, pentingnya komunikasi itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita tuh dari kecil udah harus komunikasi nih. Contohnya kan kita baru lahir terus sudah jadi balita, kan secara nggak langsung tuh orang tua kita ngajarin kita ngomong nih. Sebenarnya komunikasi itu adalah hal basic yang perlu banget kita pelajarin gitu. Jadinya tanpa komunikasi itu kita nggak akan bisa nyampain pesan kita atau apa yang pengen kita sampaikan ke orang lain. Kayak misalnya kita mau, dan waktu kecil dulu nih kan orang tua kita ngajarin komunikasi, misalnya kayak bahasa ngomong ya, baru belajar ngomong kan ya. Bentuknya kan cuma ngomong aja nih, misalnya kayak ngapain gitu, misalnya mau nepuk, itu kan juga bentuk komunikasi. Kalau misalnya itu nggak kita pelajarin atau nggak kita tahu, gimana kita mau manggil seseorang atau nggak sekedar cuma nyapa atau gimana gitu, kan itu hal basic banget ya. Jadinya penting banget ada, dan harus ada sih menurut aku. Ya, kita nggak akan tahu gimana kedepannya kita akan bersosialisasi sama orang kan ya. Kalau kita nggak berkomunikasi sejak dini. Betul. Tanpa kita sadari itu dari kecil udah komunikasi. Misalnya sekedar kayak bayi nangis aja gitu, itu komunikasi loh namanya juga. Ini kan kesannya kayak bayi itu manggil atau enggak ada sesuatu yang pengen mereka sampaikan, itu ternyata kurang makan misalnya atau haus gitu kan. Itu bentuk komunikasi. Nah, tapi kan nggak mungkin kita terus-terusan sampai dewasa gitu kan. Nah, diaplikasikanlah lewat bicara. Bicara itu dengan tutur kata yang bagus lah, misalnya kayak biar penyampaian itu tersampaikan lagi lewat bicara gitu. Kalau bayi kan belum bisa ngomong gitu. Jadi menurutku itu krusial banget buat
dipelajarin komunikasi itu gitu. Itu kan Kak Sugi bilangnya kan yang dari bayi sampai yang belajar ngomong itu kan bisa dilakukan di lingkungan kayak ya cuman di rumah doang Keluarga, gitu. ya. Ya keluarga, bisa kayak cuman sama teman-teman gitu kan. Nah kalau semisal di muka umum nih kita nggak tahu nih orangnya siapa, terus kita ya jadi pembicara gitu kan, itu tuh kita tuh penting belajar itu nggak sih Kak Sugi? Sangat. Nah, plot twist aja, bukan plot twist, fun fact aja nih. Aku sebelum sekarang nih, maksudnya sebelum aku ada di sini, sebelum jadi mahasiswa Undiknas juga, aku sebelumnya belum berani yang namanya bicara di depan umum. Memang sih, aku waktu pas pendidikanku SMP, SMK itu, aku sempat jadi seorang ketua gitu kan. Cuman kan belum tentu ya ketua itu kan bisa jadi menginformasikan kepada bawahannya untuk bicara. Nah, tetapi tuntutannya sekarang adalah ketika aku udah mulai dewasa, kan nggak mungkin aku diam di situ-situ aja, nggak mungkin ada, maksudnya aku punya potensi untuk bisa ngomong. Kalau misalnya aku nggak salurkan itu lebih jauh lagi, aku bakalan stuck di masa yang mana aku tuh nggak akan bisa berkembang sama sekali. Nah, karena kesukaan aku ngomong ini, jadinya mau nggak mau aku harus berlatih terus untuk bicara di depan umum. Jadinya kalau itu nggak dilatih, benar-benar pernah dengar demam panggung nggak? Itu aku sering demam panggung. Itu salah satu hal yang muncul ketika kita tuh nggak melatih diri buat komunikasi. Memang nggak dipungkiri kita sebagai manusia kan, meskipun pasti demam panggung sih. Cuman levelnya itu loh, level parahnya itu bisa diatasi dengan cara berlatih terus. Misalnya kalau misalnya nggak pernah sama sekali ngomong depan umum nih, pasti level itu benar-benar 1-5 nih ya, bisa 5 kayak takut banget, nervous banget, mending aku nggak usah tampil nih gitu daripada jadi tampil lah. Iya. Nah, tapi kalau sering berlatih terus, bisa jadi minum, bisa jadi 2 atau nggak bisa 1 atau mungkin aja hilang. Betul. Terus juga kayak kalau misal tadi Kak Sugi bilang demam panggung. Demam panggung tuh salah satu alasan kita demam panggung tuh kan karena kita nggak ada percaya diri. Iya, betul. Ya kan? Nggak ada percaya diri. Terus juga kalau aku sendiri demam panggung karena pertama takut apa yang terjadi di atas panggung nanti. Iya. Terus karena kurangnya percaya diri. Nah, menurut Kak Sugi nih, kepercayaan diri tuh pentingnya tuh levelnya seberapa? 1-10 untuk kita berkomunikasi di depan orang banyak. Tentu 10 dong. Karena kalau nggak ada percaya diri, gimana caranya kita bisa menyampaikan itu ke orang lain? Tapi menurut aku percaya diri itu juga bisa didukung, maksudnya ketidakpercayaan diri itu juga bisa timbul karena hal lain. Misalnya, kan kamu misalnya mau ngomong di depan umum nih, tapi kamu nggak tahu knowledge-mu tuh belum penuh. Kan kamu pasti nggak bakal pede dong ngomongnya apa. Beda ceritanya kalau misalnya kamu itu udah tahu materi apa yang mau kamu sampaikan, habis itu udah siap, benar-benar siap tuh kayak knowledge itu udah penuh, nggak ada kemungkinan sih kamu tuh bakalan nervous yang berlebihan, pasti bakalan bisa dikurangin menurut aku. Jadinya sangat penting sampai 10 nih, tadi pertanyakan sampai 10. Ya, cuman itu juga bisa ketidakpercayaan diri itu juga bisa timbul kalau knowledge kamu tuh tidak penuh. Jadi gitu ya teman-teman, itu tuh kepercayaan diri tuh penting banget nih buat kita semua, bukan cuman orang-orang yang ada di dalam ilmu komunikasi, tapi semua orang ya kan? Iya, semua orang. Karena bisa jadi nih orang yang nggak tahu dirinya tuh di ruang lingkup komunikasi bisa terjun secara tidak langsung. Misalnya nih, kan ini konteksnya tuh adalah mahasiswa komunikasi. Iya. Nah, orang tuh pasti banyak berpikir, biarlah orang ilkom aja nih yang ngomong, yang belajar public speaking gitu. Loh, jangan salah, bisa jadi orang teknik nanti kalau misalnya di luar kampus dia jadi apa? Emang pembicara gitu kan? Jadi pembicara, emang nggak harus belajar komunikasi kan penting juga gitu. Iya. Jadi cakupannya tuh luas banget, nggak bisa diukur dari harus ilkom aja yang belajar komunikasi gitu, nggak bisa, karena komunikasi itu penting dan basic banget, harus dipelajari gitu. Oke, berarti kan dari yang Kak Sugi bilang tadi, aku bisa menilai nih Kak Sugi itu udah percaya dirinya udah full, udah 10 udah 10 kalau ngomong di depan umum gitu kan. Tapi pasti kan kita kalau
ngomong berdua gini aja. Padahal kan pasti ada keraguan. Pasti kayak kita tuh ngerasa nggak pede, nggak enak sama orang tuh. Kak Sugi pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Kalau boleh tahu ceritanya. Pernah. Nah, tadi aku udah sempat bilang keraguan atau ketidakpercayaan diri itu muncul ketika kamu tuh nggak penuh knowledge-nya. Aku pernah, kalau nggak salah menghadiri misalnya kayak presentasi di kelas nih. Presentasi itu kan nggak mungkin kita bicaranya cuma sama diri sendiri kan. Pasti sama teman, apalagi sama dosen dinilai. Kalau misalnya kalau kita nggak menguasai materi, padahal materi itu yang buat kita sendiri kan, sama kelompok-kelompok mungkin. Cuman kan kelompok-kelompok pasti akan ada materi satu-satu yang akan disampaikan kan. Dibagikan gitu materinya. Nah itu kan perlu tuh dipelajarin. Misal kalau kamu nggak ragu untuk nyampein, bisa jadi itu karena kamu nggak tahu apa yang kamu bilang kan, pasti dong. Iya. Kalau itu apalagi alasannya coba? Aku takutnya nggak bisa jawab. Berarti kan karena kamu nggak paham materimu, kayak kamu nggak bisa jawab. Berarti satu-satunya kunci yang membuat kita percaya diri itu adalah kita paham. Perbanyak knowledge, iya. Kita harus ngerti apa yang akan kita sampaikan. Betul. Kalau semisal nih, kayak tadi, semisal kita presentasi, terus kan banyak yang takut tuh ngomong buat sekarang apalagi kita kuliah kan. Kita dituntut buat mengeluarkan pendapat ya, bukan lagi teori-teori. Nah, lebih ke pendapat diri sendiri aja. Menurut Kak Sugi itu apa sih sebenarnya yang ditakutin orang lain? Apakah itu judgement dari audiens, ataukah itu dari kalau kita presentasi ataukah dosennya nanti akan menjudge kita gimana. Kalau menurut Kak Sugi pribadi itu gimana sih? Maksudnya ketakutan apa yang mereka? Apa sih sebenarnya yang dia takutin gitu? Apa yang harus kamu takutin gitu? Oh gini, sebenarnya nggak perlu takut. Nggak perlu takut itu bisa di cover dengan cara kamu paham gitu. Balik lagi perbanyak knowledge itu maksudnya pengetahuan. Misalnya kamu mau nyampein apa nih, coba aja kamu tuh udah yakin, maksudnya udah baca berulang kali, terus kamu riset lagi atau nggak kamu teliti lagi apa yang kamu mau sampein, aku yakin sih confidence itu bakalan naik, meningkat seiring kamu tuh belajar di sana. Misalnya nih kamu mau nyampein tentang apa ya kira-kira ya, kalau misalnya tentang ilkom tuh ya, misalnya adalah materi apa gitu kan. Ketika kamu ditanya dosen, kan itu materi kamu yang bawa lagi nih kan, maksudnya kamu yang bawa. Kalau misalnya kamu ditanya kamu nggak bisa jawab kan nervous tuh bakalan nih. Coba aja kamu bisa jawab, kamu pasti pede kan. Udah dong. Ya, makanya harus perbanyak knowledge dulu, nggak akan takut lah kalau misalnya udah perbanyak knowledge. Kuncinya perbanyak membaca, perbanyak knowledge, pasti mengurangi tingkat ketakutan dan tingkat ketidakpercayaan diri itu. Kembali lagi paham dan ngerti. Iya, betul. Harus paham dan harus ngerti. Kalau belajar komunikasi itu harus gitu guys. Nah jadi kan udah dijelasin tadi sama Kak Sugi nih. Jadi kalau mau lancar berkomunikasi itu harus paham dulu, harus ngerti dulu, lancar deh berkomunikasi. Nah, Kak Sugi, tadi kan kita udah berusaha sambil moodnya kan. Terus aku mau games deh, ada games buat Kak Sugi. Gimana nih Kak yang di belakang rules-nya? Oke, jadi kita sekarang bakal ada games namanya This or That. Jadi untuk rules-nya itu nanti Kak Sugi sama Kak Gia itu bakal pilih salah satu. Berdua kita nih. Iya, benar. Nanti aku kasih 2 pilihan, nanti kakak berdua ini pilih yang mana gitu ya. Boleh jawab salah satunya. Oke, kita mulai ya. Oke. Yang pertama, lebih suka ngomong atau mendengarkan? Ngomong. Boleh tuh kasih alasannya, singkat aja Kak. Karena aku suka ngomong. Karena aku suka mendengarkan. Oke, yang selanjutnya itu ada mandiri atau rajin? Rajin. Mandiri. Kenapa? Kalau aku pribadi kan mandiri itu aku nggak pilih nih, karena menurut aku tanpa kita perlu orang lain gitu, makanya nggak bisa mandiri. Dituntut mandiri, kalau aku kan dituntut mandiri sih. Gitu. Oke, selanjutnya individu atau kelompok? Kelompok. Individu. Instagram atau TikTok? Instagram. Aku TikTok. Selanjutnya introvert atau extrovert? Introvert. Aku extrovert. Announcer atau content creator? Content creator. Announcer. Memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan. Memaafkan. Kita Pintar
kreatif. Ya aku sama deh kreatif. Aku kreatif. Oke, selanjutnya public relation atau jurnalistik. Public Public relation. relation. Ya. Sama lagi. Lebih suka nonton atau membaca? Nonton. Nonton dong. Oke, segitu aja cukup ya untuk games this or that. Oke, jadi gamesnya tadi udah lihat kan gamesnya kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih. Dikit lagi. Oke. Belum selesai. Kasih 5 bulan. Enggak sih. Nanti bulan. Iya. Ayo, Lagi apa? dikit banget kan. Oke. Nah, struggle-nya Kak Sugi nih dalam berkomunikasi itu apa sih Kak Sugi? Struggle. Iya, kalau apa sih yang pernah Kak Sugi korbankan atau mungkin yang perjuangan Kak Sugi deh biar Kak Sugi bisa seperti sekarang? Banyak sih. Cuman disimpulin aja struggle-nya itu adalah kurang percaya diri, sama aja kayak kalian semua. Maksudnya sama aja kayak kamu guys yang nonton, Geksan mungkin yang pernah dialamin kurangnya percaya diri. Jadi menyikapi hal itu aku atasin biasanya dengan perbanyak knowledge. Misalnya kayak ada literasi apa atau enggak ilmu-ilmu apa yang bisa kita serap. Apalagi sekarang kan media sosial atau media internet itu udah banyak banget yang bisa diakses ya. Betul. Nah itu bisa banget kita akses dan juga kita pelajarin yang bisa mendukung atau memacu atau meningkatkan pengetahuan kita di Knowledge kita, iya. knowledge kita yang bisa membantu kita untuk lebih baik lagi setiap harinya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadinya struggle itu kan masuk ke perjuangan perjuangan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau lebih lagi, jadi kamu harus berjuang lebih lagi gitu. Jadi kita nggak boleh di zona nyaman gitu. Nggak boleh, harus keluar. Harus kita lawan ketidakpercaya dirian itu. Iya, kan? dengan cara yang tadi aku sebutin. Iya, iya. Gitu. Itu aja sih kayak. Apalagi? Terakhir. Oke. Dan terakhir. Oke. Tips atau kunci suksesnya Kak Sugi nih. Kak Sugi bagi ke teman-teman apa sih kunci suksesnya Kak Sugi biar Bisa apa? kayak sekarang. Jangan pernah menyerah aja sih, terus berusaha. Itu aja. Gak ada lagi. Titik koma. Titik, Nggak ada koma, titik. Nggak komanya, nggak ada komanya. Titik aja. Titik. Ah, Jangan sebelah pernah menyerah. Mm-mm. Nah tuh, jangan pernah menyerah. Iya. Oke? Betul, itu aja. Itu aja kayak. Ada lagi nggak sih? Aku kok Ini kebetulan paling tinggi apa sih gitu doang pertanyaannya ya. Oke. Jadi sekian dulu ya kita chit-chat CTWM kita hari ini. Jadi mungkin nanti jangan lupa ditonton di YouTube, terus jangan lupa juga di episode-episode selanjutnya pasti akan lebih menarik lagi, guestnya akan lebih banyak lagi, dan juga jangan lupa yang paling penting nih kalau kita bikin konten di YouTube ngapain Kak Sugi? Apa? Subscribe. Betul. Oke. Jangan lupa like, Comment and subscribe.